Halo Sobat Cahaya semua, apa kabarnya? Hari ini channel Cahaya Belajar Bersama akan membahas soal-soal hitungan keperawatan part pertama. Untuk di part pertama ini, kita akan membahas tentang topik hitungan cairan infus dan kebutuhan cairan tubuh. Topik yang pertama tentang cairan infus. Ada dua materi yang kita akan bahas di sini. Yang pertama yaitu jumlah tetesan dan yang kedua yaitu lamanya infus. Berikut rumus untuk menghitung tetesan infus per menit. Bisa dilihat di sini. Hal yang perlu diingat selain rumusnya yaitu ada ketetapan faktor tetesan. Kalau mikro itu faktor tetesannya 60 tetes per menit, makro 20 tetes per menit, dan set blood 15 tetes per menit. Jangan terbalik ya, apalagi sampai lupa. Kita lanjut aja ke contoh soalnya, biar ada gambaran cara menghitungnya. Dalam memudahkan menyelesaikan suatu soal kasus, kita mesti terlebih dahulu baca pertanyaannya. Di soal kasus ini yang ditanyakan adalah berapakah jumlah tetesan infusnya. Untuk mengerjakan atau mencari jumlah tetesan infusnya, hal yang perlu kita ketahui berdasarkan rumus ada 3, yaitu jumlah cairan yang masuk, faktor tetesannya, dan lamanya infus. Kalau kita sudah ketahui pada soal, tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus yang sudah ada. Jumlah cairan yang masuk yaitu 1000 mili atau cc dikali faktor tetesannya yaitu makro berarti 20 tetes per menit dibagi dengan lamanya infus yaitu 10 jam lalu dikali 60 menit. 60 menit itu sudah ketetapan ya. Jadi nanti kita tidak pusing-pusing lagi untuk mengubah dari jam ke menit karena sudah kita kali dengan 60. Nah, setelah itu 1000 dikali 20 menghasilkan 20.000. Lalu dibagi dengan 10 dikali 60 sama dengan 600. 20.000 dibagi 600 menghasilkan 33,33 sekian. Kita ambil dua angka di depan yaitu 33. Jadi jawabannya adalah E, 33 tetes per menit. Lanjut ke materi yang kedua untuk topik yang pertama yaitu lamanya infus. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung lamanya infus. Bisa kita lihat di sini, hampir sama dengan rumus jumlah tetesan infusnya. Yang membedakan yaitu dibagi jumlah tetesan, lalu sama dikali dengan 60 menit. Yuk lanjut aja ke contoh soal kasusnya. Bisa kita lihat inilah contoh kasus mengenai berapa lama cairan infus. Ada 3 hal juga yang perlu kita ketahui, yaitu jumlah cairan yang masuk, faktor tetesan, dan jumlah tetesan infusnya. Kalau sudah kita ketahui, gampang ya, tinggal masukkan saja ke rumus. 500 dikali 60 yaitu 30.000. Lalu dibagi dengan 40 dikali 60 yaitu 2.400. Maka didapatkan hasil 12,5 jam. Bagaimana? Mudah bukan? Yang penting tahu rumus dan ketetapan faktor tetesannya. Lanjut ke topik selanjutnya yaitu kebutuhan cairan tubuh. Ada 3 materi yang kita bahas di topik yang kedua ini, yaitu kebutuhan cairan tubuh pada orang dewasa, yang kedua apabila mengalami peningkatan suhu tubuh, dan yang ketiga kebutuhan tubuh pada bayi atau anak. Yuk kita mulai saja yang pertama. Berikut ini rumus kebutuhan cairan tubuh pada orang dewasa, yaitu 30 cc per kilogram berat badan per 24 jam. 30 cc ini sudah ketentuan ya, jadi nggak boleh dirubah-rubah. Ini contoh soalnya, bisa dibaca ya. Kalau menentukan kebutuhan cairan pada orang dewasa, cuma perlu cari di soal kasus yaitu berat badannya saja. Tidak perlu baca soalnya sampai habis. Setelah kita mengetahui berat badannya, lalu masukkan ke dalam rumus. 30 dikali dengan 51 kg menghasilkan 1530 cc per 24 jam. Berarti kebutuhan cairan tubuh pada pasien tersebut adalah 1530 cc per 24 jam. Gimana? Sangat mudah sekali bukan? Kita lanjut aja ya ke materi yang kedua. Untuk materi yang kedua ini yaitu cara menghitung kebutuhan cairan tubuh apabila mengalami peningkatan suhu tubuh.
di mana setiap kenaikan 1 derajat dari keadaan normal yaitu 37 derajat Celcius, maka ditambahkan 12-15% dari kebutuhan cairan per 24 jam. Jadi maksudnya di sini apabila ada pasien dengan suhu tubuh 38 derajat, itu kan mengalami kenaikan suhu 1 derajat dari normal yang 37 derajat Celcius, maka bisa ditambahkan 12-15% dari kebutuhan cairan per 24 jam. Ada lagi nih contoh, misalnya di soal terjadi peningkatan atau kenaikan suhu tubuh 2 derajat dari normal. Awalnya 37, kan normal 37, naik ke 39 derajat Celcius. Maka 12-15%-nya itu kita kalikan 2. Kita ambil aja nih 12%-nya ya. Berarti nanti ditambahkan 24%. 12% dikali 2. Nah, itulah kebutuhan cairan per 24 jam nantinya. Nah, untuk lebih ada gambaran atau biar memudahkan lagi nih, apa sih maksudnya dari ini? Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Di soal kan dikatakan suhu tubuh pasien 39 derajat Celcius. Berarti kan naik 2 derajat kan dari suhu normalnya yaitu 37 derajat. 37, 38, 39. Nah, itu kan naik 2 derajat kan. Maka nanti ditambahkan 24%, yaitu 12% dari ketentuannya dikali kenaikannya yaitu 2 derajat. Hal pertama yang perlu kita kerjakan yaitu cari dulu kebutuhan cairan tubuh pasien per 24 jam dengan rumus yang sama di materi sebelumnya. 30 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Karena berat badan 45 kilo berarti 30 cc dikali 45 kilo yaitu 1350 cc per 24 jam. Setelah mendapatkan kebutuhan cairan, pasien langkah selanjutnya menambahkan 24% tadi yang sudah kita ketahui sebelumnya. 1350 ditambah 24% dari 1350. 24% dari 1350 yaitu 324. Maka 1350 ditambah 324 maka menghasilkan 1674 cc per 24 jam. Berarti kebutuhan cairan tubuh pada pasien tersebut adalah 1674 cc per 24 jam. Jadi, ada kenaikan kebutuhan cairan ya pada orang yang mengalami peningkatan suhu tubuh. Lanjut ke materi yang ketiga. Kalau kebutuhan cairan pada anak ini dikategorikan berdasarkan berat badan, bisa dilihat di tampilan berikut ini. Dalam membahas soal ini, perhatikan umur dan berat badannya. Kalau dewasa, pakai rumus kebutuhan cairan pada orang dewasa. Kalau anak, pakai rumus kebutuhan anak. Di soal ini, dikatakan bahwa seorang anak berumur 4 tahun dengan berat badan 17 kilo. Maka rumus yang kita pakai adalah 1000 mili ditambah 50 dikali berat badan kurang 10 kilo. Karena umur anak kan 17 kilo, berada di berat badan 11-20 kilo. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. Lanjut, kita masukkan angka yang sudah kita dapatkan ke rumus ini. 1000 mili ditambah 50 dikali 17 dikurang 10 kg. Kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung ya. 17 dikurang 10 sama dengan 7 kg. 1000 mili ditambah 50 dikali 7 kg. 50 dikali 7 sama dengan 350. Maka 1000 ditambah 350 menghasilkan 1350 mili. Jadi kebutuhan anak dengan berat badan 17 kilo adalah 1350 ml per 24 jam. Bagaimana Sobat Caya, sudah mengerti dan tahu ya soal-soal perhitungan keperawatan part pertama ini? Nah, sampai ketinggalan part kedua di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan komen contoh soal apa atau materi apa yang kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.